Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Maulida Hurin Ain dari kelas Gizi 5D dalam rangka penyuluhan gizi pramenstruasi atau PMS. Oke, lanjut. Nah, table of content dari gizi PMS kali ini yaitu yang pertama gejala PMS, teori penyebab PMS, faktor penyebab PMS, tipe PMS, dysmenorrhea, gizi saat PMS, dan yang terakhir gizi saat dysmenorrhea. Yang pertama yaitu gejala sindrom PMS. Nah, gejala sindrom ini ada dua, yaitu gejala fisik dan psikologis. Gejala fisik adalah gejala yang timbul karena di tubuh kita ya, misalnya perut kembung, payudara bengkak, dan nyeri, kelelahan, nyeri panggul, sakit punggung, otot, dan kepala. Lalu gejala psikologis yaitu gejala yang menimpa batin kita seperti mudah marah, emosi, tersinggung, gampang nangis, pelupa, dan depresi. Lanjut yaitu teori penyebab PMS ada 3. Yang pertama ketidakseimbangan hormon, dan ini terjadi pada hormon estrogen dan progesteron, di mana estrogen meningkat sehingga terjadi retensi air yang menyebabkan tubuh kelebihan air, yang menyebabkan perut kembung, payudara bengkak dan nyeri, sakit kepala, dan lelah. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya ya ketidakseimbangan hormon tadi yang menyebabkan tingkat stres tinggi, lalu penggunaan KB, oral baik oral maupun suntikan, kurangan gizi mineral ya, selalu obesitas. Nah, obesitas ini memicu lemak lebih banyak sehingga pertumbuhan estrogen menjadi lebih banyak. Lalu kedua yaitu perbedaan genetis, dan yang ketiga yaitu kekurangan serotonin disertai dengan turunnya kadar gula darah, perubahan kadar hormon seks dengan cepat, dan kadar beta endorfin yang berlebihan. Lanjut yaitu faktor resiko PMS, ini yang menyebabkan PMS itu semakin cepat gitu ya. Yang pertama yaitu bertambahnya usia, biasanya terjadi di usia 35-45, ini dewasa akhir ya. Tapi banyak di kita emang udah ngerasain PMS gitu. Lalu setelah melahirkan, stres, merokok, minum alkohol, aktivitas fisik yang kurang, dan pola makan yang jelek seperti tinggi gula, garam, tinggi natrium ya, kopi, teh, minum bersoda, makan banyak. Lalu kekurangan zat gizi yang tadi seperti mineral-mineral, vitamin B6, C, magnesium, besi, seng, asam linoleat. Nah, tabel konten yang keempat yaitu tipe PMS. Tipe PMS ini ada 5 ya. Yang pertama tipe A atau anxiety, ini menyerang psikologis dan paling banyak terjadi yaitu 80%. Gejala yang dirasakan berupa cemas, sensitif, selalu tegang, labil, depresi ringan. Jadi kalau kalian merasa nggak enak kayak apa sih labil gitu, maksudnya tipe A. Penyebabnya kenapa? Ketidakseimbangan hormon dan kekurangan vitamin B6 dan magnesium. Anjurannya bagi kalian yang labil-labil begini apa? Ya konsumsi sayur dan buah, dan konsumsi vitamin B1, B6, kalsium, seng, magnesium. Hindari minum kopi, hindari. Lalu yang kedua yaitu tipe hyperhydration. Nah, ini banyak di gejala fisik ya, yang 60% dialami wanita. Gejala yang dirasakan adalah pembengkakan, baik itu perut kembung, nyeri payudara, pembengkakan tangan, dan peningkatan BB sebelum menstruasi. Emang ya kan kita pernah dengar kalau jangan nimbang deh kalau pas mau menstruasi, karena ya emang lagi fase hyperhydration, jadinya BB kalian akan naik gitu. Penyebabnya kenapa? Berkumpulnya air pada jaringan di luar sel yang disebabkan tingginya asupan garam atau gula. Anjurannya apa? Konsumsi vitamin B1, B6 sama yang kayak tadi ya, kalsium, seng, magnesium. Hindari apa? Asupan garam, gula, dan membatasi natrium. Batasi natrium kayak seblak, so gitu hindari aja. Lalu tipe C atau craving, termasuk 40%. Nah, gejala ini ditandai dengan rasa lapar, ingin mengonsumsi makanan manis dan karbo sederhana. Ya, kalau aku ini sih, penyebabnya kenapa? Stres, kelelahan, sakit kepala, pusing,
Lalu pola konsumsi yang jelek, tinggi garam lagi-lagi tinggi garam. Anjurannya apa yang kayak tadi ya, konsumsi vitamin B1, B6, C, kalium, hindari apa, asupan garam dan gula yang berlebihan. Nah, itu tipe D, depresi, yaitu termasuk 20%. Oh, berarti lebih sedikit. Tandai dengan depresi, ingin menangis, lemah, insomnia, pelupa, bingung. Biasanya tipe D dibarengi dengan tipe A yang tadi ya anxiety, yaitu cemas. Penyebab kenapa? Ketidakseimbangan hormon. Anjurannya konsumsi vitamin B1, B6, C, E, magnesium, asam amino, tirosin, tirofan, hindari asupan garam dan kopi yang berlebihan. Garam dan kopi jangan banyak-banyak. Itu tipe P yang terakhir, tipe ini. Gejala ini ditandai dengan timbulnya jerawat, kulit dan rambut berminyak, dysmenorrhea, mual dan muntah. Ini aku juga sih, aku ini plain, jerawat banyak banget. Penyebabnya kenapa? Tidak seimbangan hormon. Anjurannya konsumsi vitamin A, E, kolin, dan inositol. Nah, yang kelima itu dysmenorrhea. Apa dysmenorrhea? Itu nyeri saat menstruasi. Ini termasuk tipe yang kedua dari terakhir tadi ya. Nah, dysmenorrhea ini biasa disebut nyeri haid. Gejala yang dirasakan adalah nyeri perut bagian bawah, seperti cengkram, sakit kepala berdenyut, mual, muntah, nyeri bagian bawah, diare, bahkan pingsan. Ini dialami 1-2 hari pertama haid. Alhamdulillah aku enggak ini. Nah, wanita yang dengan dysmenorrhea hebat kemungkinan besar memproduksi banyak prostaglandin dalam rahim, sehingga otot rahim bergerak lebih kuat dan menyebabkan turunnya aliran darah ke rahim, sehingga saraf rahim lebih sensitif terhadap rasa nyeri. Banyak prostaglandin. Oke. Nah, jenis-jenis dysmenorrhea nih ada dua ya, primer dan sekunder. Yang pertama primer. Primer ini mulai timbul sejak menstruasi datang pertama kali dan keluhan sakit agak berkurang setelah menikah dan hamil. Ya, nunggu nikah dulu dong. Penyebabnya tidak diketahui, tapi setelah berkaitan dengan ovulasi sehingga dia dianggap sebagai gangguan keseimbangan hormon. Tidak diketahui, tapi biasanya karena ketidakseimbangan hormon. Lalu yang sekunder nih, berkaitan dengan hormon prostaglandin tadi yang berpengaruh meningkatkan otot rahim selama menstruasi. Penyebabnya kenapa? Rahim kurang sempurna, terlalu kecil. Posisi rahim tidak normal. Tumor dalam rahim atau mioma uteri, tumor dalam rongga panggul, udara terlalu dingin, dan penyakit yang menyertai seperti anemi, tuberkulosa, dan konstipasi. Jadi kalau dislokasi rahim bukan salah kalian ya. Nah, cara mengatasi nyeri-nyeri dysmenorrhea tadi gimana? Nah, konsumsi makanan kayak protein dan serat menjelang menstruasi. Lalu konsumsi makanan kayak kalsium, magnesium, vitamin A, E, B6 dan C, konsumsi asupan garam, dan menghindari junk food yang mengandung banyak garam. Pizza, makanan kaleng, camilan, seblak, bakso gitu-gitu. Lalu minum jus buah, hindari kopi, teh, dan soda, dan relax. Gak usah stres. Nah, kalau cara mengatasi nyeri yang berlebihan, minum obat penginan nyeri, kompres air hangat di daerah nyeri, mandi air hangat, dan santai, relax ya. Nah, ini sebab yang keenam, fungsi gizi pada menstruasi. Nah, gizi saat PMS, yaitu zat gizi dari golongan protein dan asam amino, lemak, vitamin, mineral, dapat meringankan keluhan seperti nyeri, pembengkakan, pengaturan darah, perbaikan saraf, otot, memperbaiki suasana hati dan emosi. Nah, penelitian oleh Setiarini bahwa 70,5% PMS dialami oleh wanita gizi kurang. Nah, studi lain menunjukkan abnormalitas dalam metabolisme kalsium. Jadi tingkatkan gizi kalian. Nah, yaitu yang zat gizi yang meringankan PMS, yaitu protein, ada asam amino tirosin. Menurut penelitian Casting Amerika 1988, tirosin berfungsi sebagai obat stimulan dan penenang yang efektif untuk meningkatkan mental dan fisik di bawah tekanan efek samping.
Nah, asam aminotirosin ini mengurangi gangguan yang berhubungan dengan faktor psikologis yang tadi kayak cemas, mudah gelisah, stres, marah. Nah, ini terkandung pada hati ayam, keju, avokat, ikan, dan daging. Makan itu ya. Lalu yang kedua, asam aminotriptofan ini berfungsi sebagai prekursor pembentukan serotonin. Nah, untuk dikonversi menjadi melatonin. Nah, melatonin ini memiliki efek regulasi terhadap rasa kantuk dan sensasi tubuh yang menandakan tubuh untuk beristirahat. Pada wanita PMS, efek ini dapat menyebabkan tubuh lebih rileks. Nah, terkandung dalam protein susu, daging, ikan, telur, dan biji bunga matahari. Lalu ada lemak GLA, gamma linolenic acid, membantu meringankan sindrom PMS tipe AHD. PMS tipe C berfungsi menurunkan kadar gula darah. Nah, ini paling lengkap ya, karena semua tipe dia atasi. Terkandung dalam minyak biji blackcurrant, minyak borage, minyak biji rami, dan spirulina. Nah, vitamin apa nih yang dapat meringankan PMS? Yang pertama itu vitamin A. Nah, ini saat menstruasi membantu menjaga kesehatan kulit yang berjerawat. Tuh. Jadi kalian harus mengonsumsi vitamin A biar tidak jerawatan dan membantu sistem saraf dan fungsi otak. Terkandung dalam hati, telur, susu, keju, margarin, minyak ikan, sayuran hijau. Vitamin E. Nah, vitamin E ini saat menstruasi membantu menjaga kesehatan kulit dan payudara. Nah, menurut studi dapat menurunkan ketegangan PMS, sakit kepala, kelelahan, insomnia, depresi, nyeri payudara. Ini terkandung dalam kuning telur, hati, mentega, sayuran hijau, minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak jagung, minyak biji kapas, minyak biji bunga matahari. Nah, vitamin B1. Vitamin B1 ini saat menstruasi membantu menjaga kesehatan kulit dan payudara. Terkandung dalam kuning telur, hati, mentega, sayuran hijau, dan minyak-minyak ya. Banyak tuh minyaknya tuh. Lalu vitamin B6 berperan sebagai kofaktor pembentukan dopamin. Nah, jika mengonsumsi vitamin ini, maka wanita PMS dapat menjaga kadar glukosa darah, memperbaiki mood, rileks, dan menjaga kesehatan kulit. Terkandung dalam daging ayam, hati, kuning telur, kentang, serealia, avokat, kacang tanah, dan pisang. Lalu selanjutnya ada vitamin C yang tadi nih. Vitamin C diperlukan untuk membentukkan sel darah merah, kekebalan tubuh, perbaikan sistem saraf. Terkandung dalam hati, ginjal, jambu biji, pepaya, jeruk nipis, stroberi, daun talas, daun melinjo, dan brokoli. Magnesium kekurangan mineral tadi ya, magnesium. Magnesium ini berfungsi untuk membantu relaksi otot, transmisi sinyal saraf, mengurangi migrain, penang alami, produksi serotonin dan GLA. Terkandung dalam sayuran hijau, biji-bijian, gandum, oatmeal, yogurt, dan avokat. Makan itu guys. Lalu yang kedua ada mineral seng, berfungsi untuk pertumbuhan sel, kekebalan tubuh, menjaga kadar gula darah. Terkandung dalam daging sapi, daging ayam, telur, tiram, kepiting, susu, padi-padian, legum, jamur, dan bayam. Nah, lalu mineral ketiga yaitu kalsium. Pada saat menstruasi berfungsi untuk mengaktifkan saraf, kontraksi otot, mengurangi keluhan saat menstruasi, dan lain-lain ya. Terkandung dalam olahan susu, daging sapi, singkong, kangkung, salak, nangka muda, apel, firwi. Banyak ya, banyak. Jadi silahkan mengonsumsi. Lalu kalium nih pada wanita PMS penting untuk menjaga sistem syaraf, menjaga keseimbangan asam dan basa tubuh, dan kontraksi otot. Terkandung dalam bayam, jamur, brokoli, tomat, jeruk, daging, susu, belimbing, banyak ya. Nah, mineral selanjutnya yaitu ada kromium. Pada wanita PMS penting untuk menjaga keseimbangan gula darah, karena beberapa wanita suka makan karbohidrat nih. Iya nih, yang suka makan manis-manis harus mengonsumsi kromium ya biar gula darahnya seimbang. Terkandung dalam padi-padian, ikan laut, kuning telur, gula merah, sirup, jamur raisi, sayuran, dan buah.
Nah, yang terakhir yaitu gizi saat dismenoria. Yang nyeri-nyeri nih, perhatiin nih ya. Sama kayak tadi ya, ini ada vitamin A, lalu ada vitamin E, ada vitamin B6, vitamin C, kalsium, mineralnya kalsium ya, lalu magnesium, dan selesai. Cuma bedanya tadi tuh yang PMS tuh lebih kompleks ya, kayak ada B1, ada asam aminotriptofan, tirosin, lalu ada kayak seng gitu ya, mineral seng. Nah, kalau yang di Dismenura tidak ada. Jadi ya kalau kalian mau terhindar ya, minimal mengurangi nyeri gitu ya. Nah, silakan makan makanan kayak tadi, sumber-sumber vitamin B1, B6, vitamin C, vitamin E, vitamin A, kalsium, seng gitu-gitu ya. Oke, terima kasih dari saya. Maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan kata. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.